Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dan juga kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat terbaik ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab ini, Kaifa Takunu Rajulan bi Ummah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa menjadi orang-orang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dengan sifat rujulah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Kemarin sampai apa nih Pak? Sampai 24. 60. Masya Allah. Ada khilaf. Dari khilaf. Oh, oke. Qulubuhum mu'allaqatun fil masajid. Baik, qala al-mu'allif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Di antara sifat rujulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, karena tentunya sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa maksud dari rujulah di dalam Al-Quran maupun yang kita selalu bahas ini adalah bukan hanya nau atau jenis. Karena kalau nau ya setiap kita di sini laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu di dalam Al-Quran. Yang disebutkan adalah tentang al-futuwah. Al-futuwah itu satu sifat yang baik, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada di dalam setiap laki-laki. Sehingga al-futuwah itu harus selalu ada di dalam diri seorang laki-laki, sehingga laki-laki tersebut layak untuk disebut dengan rajul atau rijal. Baik, kita masuk ke sifat yang ketiga. Qala thalithan al-khasyatu minallah. Sifat yang ketiga di dalam Al-Quran tentang sifat rujulah adalah al-khasyatu minallah. Takut, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang sifat takut yang itu melekat pada diri rajul. Di antaranya adalah kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam dengan kaumnya. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah itu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian.
Dan juga ingatlah ketika Allah mengangkat nabi-nabi dari kalangan kalian, Bani Israel. Juga waja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kepada kalian muluk, penguasa, raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah juga memberikan kepada kalian apa yang Allah tidak berikan kepada seseorang dari umat-umat yang lain. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah al-muqaddasah, ardul muqaddasah, Palestina. Allati kataballahu lakum, yang Allah sudah menetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian mundur karena takut. Dan ketika itu kaumnya Nabi Musa pengecut ketika itu. Pengecut, jubana. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan mereka mengatakan setelah itu, qalu ya Musa, wahai Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di Palestina itu ada orang-orang yang gede-gede gitu. Orang gede, orang-orang yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami tidak akan pernah masuk ke tanah Palestina itu sampai mereka keluar darinya. Fa yakhruju minha fa inna dakhil, kalau mereka keluar baru kami akan masuk. Akan pengecut toh. Nah, kemudian qala rajulani, ada dua orang laki-laki, minal ladzina yakhafun, di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dua orang yang mengatakan, atau dua orang pemberani di antara orang-orang pengecut tadi. Dari semua orang-orang pengecut itu ternyata ada dua orang rajulan, yang Allah sebutkan dengan rajulan, bukan zakaron atau ithnan, tapi Allah menyebutkan dengan rajulan. Dan di sini di antara sifatnya dia pemberani kan di sini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat kepada kedua orang itu, dan orang itu adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika banyak orang-orang ketika itu pengecut, kemudian ada dua orang yang pemberani, dua orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan Allah berikan nikmat. An'amallahu alaihima, Allah berikan nikmat kepada keduanya. Udkhulu alaihimul bab, kemudian mengatakan udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian atau serbulah kalian semua melalui pintu gerbang itu. Fa idza dakhaltumuh, jika kalian sudah masuk, fa innakum ghalibun, maka kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, masyaallah, perkataannya kan luar biasa. Wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah bertawakallah kalian, enggak usah takut ya. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar orang yang beriman. Tapi nyatanya karena mereka memang orang-orang yang jubana, orang-orang yang pengecut, malah bilang ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha, wahai Musa, kami gak akan pernah masuk
selama mereka masih ada di dalamnya. Malah lebih kurang ajar lagi, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Ya Allah, wis wahai Musa, silakan Anda itu pergi bersama dengan Rob Anda, perangilah mereka. Inna hahuna qa'idun, kami tak duduk-duduk di sini. Wah, ngece dan pengecut dan kurang ajar toh gitu. Kurang ajar sekali. Ya, dan ini menunjukkan ya kalau kita coba dalami di kisah ini ya Masya Allah, ada di sekitaran orang-orang yang mereka itu banyak orang-orang yang nggak berani, orang-orang yang pengecut. Kemudian ternyata di antara mereka itu ada orang yang Masya Allah, Allah berikan nikmat dan Allah tetapkan keimanannya, kuatkan imannya, kokohkan akidahnya, kemudian bisa berani untuk berbeda dari kaum itu. Karena melihat dari perkataannya, wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah lah kalian bertawakal, nggak usah takut. Maka kita perlu untuk menjaga rasa takut kita itu hanya kepada Allah, nggak usah kepada yang lain. Nggak usah takut kemudian nanti kita takut, ya mohon maaf, misalkan takut miskin, takut tidak memiliki pekerjaan, takut dan ini dan seterusnya, meskipun kita harus ikhtiar. Meskipun kita juga harus ikhtiar, tapi nggak usah kemudian kita terlalu khawatir. Takutlah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencabut keimanan dari diri kita. Takutlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci mati hati kita sehingga kita tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maka itu yang harus kita jaga. Gak usah terlalu khawatir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat rijal itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijal, para rijal yang mereka la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, tidak dilenakan dengan urusan tijarah dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, bayar zakat. Karena mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut pada suatu hari ketika tataqallabu fihi alqulub wal absar, hati dan juga mata itu tataqallab, bisa berubah-ubah. Mereka takut akan akhirat sehingga mereka selalu mengingat Allah, mendekat Allah terus seperti itu, dan dengan dunia itu tidak dilenakan, sehingga tadi tidak takut dengan kefakiran, tidak takut dengan tidak memiliki harta. Karena orang-orang yang takut seperti itu karena terlalu mikir urusannya Allah. Itu kan yang membuat kaya, yang mengurus rizki itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah ngurusin masalah itu. Tugas kita ikhtiar, iya, tapi jangan khawatir kemudian kita tidak diberikan rizki. Allah sudah berikan kok, bahkan sebelum kita lahir, ya kan? Ketika 120 hari pertama, berarti pindah nih 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. Ketika kita sudah usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita itu, Allah sudah tetapkan tentang rizkinya, ajalnya. Terus kemudian
syaqiyun aw sa'id, bahagia atau tidak, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Loh, ngapain kita kemudian capek-capek mikir itu? Pasti stres nanti. Stres, wah nanti gimana kalau nggak begini, nanti saya nggak punya stres. Tujuan kita itu ikhtiar, misalkan usaha, kita sedang punya usaha, kerjakan itu. Nggak usah kemudian saya harus mempeng ininya ben lupa ben ini mumet, pasti stres, mau ngecari itu. Sehingga hati itu tidak tenang. Ketika pun sholat, mungkin sholat tapi masih goyah. Tapi ketika sholat pun juga tidak tenang, tidak khusyuk, tidak ada rasa takut. Dan ketika sholatnya itu akhirnya sholatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal kita tahu di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan tentang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Ketika sholatnya baik, maka semua amalannya menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya rusak, semuanya jadi rusak. Maka sholat kan menjadi tolak ukurnya apakah amalan-amalan berikutnya itu menjadi baik atau tidak. Tapi kalau masih sholatnya itu belum tenang, bagaimana mau berfungsi? Ya mungkin sholat jungkang-jungking gitu kan. Sholatnya banyak, bahkan duhanya juga gak pernah putus, qiyamul lailnya juga gak pernah putus, tapi kok tetap itu terus. Maka perlu dievaluasi lagi. Apa yang menyebabkan kok masih begitu-begitu saja? Apakah mungkin ada kaitannya dengan hal-hal seperti ini? Dan ini kan bukan berarti kemudian hanya jual beli, karena juga di antara kita nggak semuanya pedagang, gitu. Nggak semuanya pedagang. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bukan hanya sebatas para pedagang saja, orang yang kerja di kantoran, kemudian orang-orang yang lain selain dari perdagangan itu, perniagaan itu pun juga bisa masuk dalam kategori ini. Kalau masih disibukkan dengan dunia, maka belum layak disebut dengan rijal. Kalau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholat, kemudian ibadah-ibadah yang zikir, kok masih kalah dengan urusan duniawinya, maka belum pantas disebut dengan rijal. Belum pantas disebut dengan rijal. Bukan berarti kemudian tidak beriman, tidak. Tetap masih ada keimanan. Makanya kan Allah menyebutkan minal mu'minina rijalun, kan begitu toh. Ada sebagian dari golongan orang-orang beriman itu, ada di antara mereka adalah rijal. Berarti ada juga yang tidak menjadi rijal secara sifat. Mungkin masih masuk orang-orang beriman, tapi bukan dalam golongannya para rijal. Nah, kita sedang belajar untuk bisa menjadi rijal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu minal mu'minina rijalun. Nah, itu yang kita harapkan. Kita termasuk dari sebagian orang-orang beriman yang Allah lebihkan dengan Allah sebutkan dengan kata-kata rijal. Di antaranya la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kenapa sampai seperti itu? Karena yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Jadi ketika sedang melakukan aktivitas pekerjaannya, kok sudah masuk waktu sholat, bergegas langsung segera melaksanakan sholat.
kok ada panggilan azan segera. Makanya ketika kita baca di Mukhtasar Minhajul Qasidin itu, di awal-awal itu kan menjelaskan tentang sholat itu, tentang sholat, bagaimana sholat, meskipun di dalam Minhajul Qasidin itu tidak membahas tentang fikih, bukan membahas tentang fikih, tapi karena di situ kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Ketika sholat, ya kan, seorang ketika membaca takbiratul ihram, bahkan sebelum itu ketika menghadap kiblat, itu bukan hanya sekedar kita berdiri ngadap kiblat saja, tapi merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berada di hadapan kita dan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah badan itu menghadap kiblat, menghadap Baitullah, Ka'bah, maka sudah selayaknya hati kita sudah tertuju langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika kita tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ya, kita berdiri menghadap kiblat itu benar-benar kita sedang diawasi oleh Allah, sehingga ketika kita sholat itu ya nggak mungkin kita main-main, nggak mungkin kita bercanda, bergurau, benar-benar mantep gitu, dan seterusnya. Ketika takbiratul ihram, ketika baca surat, diresapi di situ. Ketika ruku juga merasakan bagaimana rendahnya kita merasa rendah. Ketika sujud apalagi, kita sedang berada di titik paling rendah dan kita meletakkan kemuliaan yang ada di dalam diri kita pada tempat yang paling rendah, bahkan tempat yang selalu diinjak-injak. Dan mohon maaf, bagian anggota tubuh yang mungkin paling rendah itu berada di posisi yang paling atas, ya kan? Ketika sujud jengking itu berada di atas dan kita berada di tempat yang paling rendah, sehingga tempat itu adalah tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kan kata Nabi seperti itu, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, karena sedang kita merendahkan diri kita dengan serendah-rendahnya karena takut kepada Allah. Semua itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau kita disiksa, takut kalau kita diazab oleh Allah, dan di situ pun juga kita berharap mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Makanya kita takut kepada Allah itu bukan seperti halnya takutnya kepada manusia. Karena dengan kita takut kepada Allah, kita berharap agar mendapatkan pahala, dan juga kita takut ketika kita mendapatkan iqab atau siksa. Dan hanya orang-orang yang pandai yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah itu adalah merekalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Sehingga untuk kita bisa takut kepada Allah, menjadi rijal yang takut kepada Allah, harus disertai dengan ilmu. Karena nggak mungkin kita bisa takut kepada Allah kalau kita tidak tahu ilmunya. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat adalah iqamatus shalah. Di antara sifat rijal di dalam Al-Quran yang keempat adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat.
Yang mana salat itu silatun bainal abdi wa rabbih. Silat bukan silat ya. Silat nanti. Bila diri. Silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kondisi ketika seorang hamba itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan di dalam sholat itu kita perbanyak meminta kepada Allah. Perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Allah akan berikan apapun yang diminta oleh seorang hamba. Apalagi ketika kita baca Al-Fatihah. Maka di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku membagi as-sholah. Maksudnya as-sholah itu adalah Al-Fatihah. Nama lain Al-Fatihah adalah as-sholah, karena juga dipakai untuk sholat. Aku membagi Al-Fatihah itu membagi menjadi dua, antara aku dengan hambaku. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita memuji Allah. Allah berfirman ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu pun juga sama, sedang mengagungkan, sedang memuji. Ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, Hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Kalau sebelumnya tentang Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin, itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba itu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, Hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Sehingga ketika kita meresapi itu, kemudian kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, kita sedang meminta kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah. Makanya kalau tadi misalkan masih disibukkan dengan duniawi, mau baca Ihdinas siratal mustaqim sampai berkali-kali, ya nggak ada gunanya, karena nggak ada kekuatannya. Dan Nabi bersabda, Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah itu tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lupa dan nggak fokus di situ. Min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai dan nggak fokus. Allah nggak akan menerima doanya. Lah kan kita ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim, kita sedang berdoa toh. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita sedangkan hati kita itu masih belum tenang, gerusa-gerusu, masih memikirkan tentang dunia? Ya sudah. Nanti ada waktu, paling sholat berapa menit toh? Paling lama itu pinten? 5 menit, oh cepet banget. Bacanya kul huwaili gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Inna atoina kulhu, inna atoina kulhu, ya nggak apa-apa kalau baca itu, selama memang mengetahui maknanya, dan ketika baca itu memang diresapi bahwa saya baca itu tuh karena tahu. Lah kan kita tahu orang yang selalu baca kulhu dan sampai dilaporkan kepada Nabi ketika sholat ngimamin bacanya kulhu. Bukan permintaan dari makmumnya, tapi imamnya selalu bacanya kulhu. Kemudian ketika ditanya kenapa baca kulhu terus, Al-Ikhlas, dan
Ternyata jawabannya luar biasa. Innaha sifatur rahman. Itu adalah sifatnya Allah, sifatnya Ar-Rahman. Dan saya suka membaca itu karena berisi sifat-sifat Allah tuh. Meskipun di dalam surat-surat itu ya isinya Masya Allah luar biasa. Tapi kulhu yang dibaca karena ada energi yang besar, karena memahami maknanya itu, jadi efeknya luar biasa. Kemudian kata Nabi, kabarkanlah kepada orang itu bahwa Allah mencintainya, karena orang itu mencintai surat Al-Ikhlas. Baca kulhu, lanjut kulhu eli, kan gitu. Jadi baca kulhunya itu memang benar-benar karena ada maknanya. Bukan kulhu karena pengen cepet. Ya, kulhu kulhu. Oh, inna atoina. Kalau asar wal asri. Ya, gitu kan. Oh, ya. Padahal kalau mengetahui tentang mana al-asr, surat al-asr, bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alal 'abdi." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah untuk hambanya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini, surat al-asr itu, lakafatuhum, sudah cukup itu. Sudah cukup. Jadi baca wal asri itu bukan karena pengen cepat, tapi tahu dan resapi maknanya itu. Cuma 3 ayat toh, cuma 3 ayat pendek, tapi ketika tahu fungsinya, maka meskipun pendek, tapi akan bermakna yang begitu luar biasa. Nggak apa-apa membaca itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, baca itu nggak apa-apa, tapi coba resapi maknanya. Jangan bacanya kemudian saya tak baca Al-Baqarah ya. Mungkin sedang imamin gitu kan, imam bacanya Al-Baqarah full. Dulu pernah ketika di pondok itu ada salah satu ustadz yang sedang seneng baca surat Ar-Rahman sama Yasin. Wah, jadi ketika sholat maghrib itu bacanya pertama Yasin, yang kedua Ar-Rahman. Wah, itu luar biasa. Sampai Isya mau selesai, baru mau selesai maghrib itu berapa menit langsung Isya. Subhanallah. Makanya ketika pas jadi imam, wah suaranya kok ini, wah tunggu sampai kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal, nah baru masuk. Subhanallah, ya itu nggak baik. Tutup kendang. Tapi setelah itu ketemu Yasin, iya. Atau sebelumnya misalkan Yasin udah mau habis nih, Nah, baru ternyata rakaat kedua ketemu Ar-Rahman. Wah, ya sudah. Itu alamat suwe ya. Kalau dulu sudah ada yang bilang kul huwaili, itu sudah. Jadi tahu maknanya. Ketika sholat pun juga bisa memaknai itu. Maka sholat itu akan bisa berfungsi begitu luar biasa. Dan hanya orang-orang yang mereka selalu melaksanakan sholat, mereka yang layak untuk menyandang predikat rijal. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung orang-orang beriman, dan orang-orang beriman itu di dalamnya juga ada rijal. Di dalam golongan orang-orang beriman itu ada sebagian yang menjadi rijal, yang mereka lah alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Juga qala Sa'id ibn Musayyab, "Mundu 30 sana ma adzana al-muadzin illa wa ana fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aitu qafa musallin qat." Sudah selama 30 tahun. Ma'adzanal mu'adzin illa wa ana fi masjid Rasulillah. Tidaklah seorang mu'adzin itu mengumandangkan azan kecuali saya sudah berada di Masjid Nabawi. Wa ma ra'aitu qafa musallin qat, dan saya tidak melihat
gitok apa? Tengkuk. Nah, tengkuk ini. Cengel gitu. Saya tidak pernah melihat ada cengelnya orang yang sholat babar belas gitu. Berarti berada yang iya. Kalau sekarang gimana? Ya sekarang sudah banyak alhamdulillah. Gitu. Atau kita di masjid gitu. Di masjid nunggu komat gitu. Nah, karena saking lamanya akhirnya dikomati sendiri, imamnya sendiri, makmum sendiri, dia sendiri yang azan, yang komat, ya subhanallah. Iya. Jadi selalu berada di terdepan. Wa kana al-A'mash qariban min 70 sanah lam tafuthu at-takbiratul ula. Al-A'mash qariban min 70 sanah, kurang lebih 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Itu gimana caranya menjaganya itu, Masya Allah. Makanya beruntunglah bagi para DKM marbot itu. Itu Masya Allah, bersyukur. Apalagi tinggalnya di situ. Wah, kalau DKM tinggalnya jauh, susah. Bahkan ada DKM yang nggak pernah datang ke masjid, itu juga ada. Cuma nama tok. Saya tanya, ini DKM-nya mana nggak pernah datang ke masjid? Loh, lah terus pripun ini? Ada kegiatan? Ya pokoknya nggak pernah datang. Hanya mengetahui. Tapa asmo, wah ya Allah. Itu bagaimana Dewan keterlambatan masjid ini. Baik. Wa kana Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannuhi idza fatathu salatul jamaah baka. Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannuhi ketika ketinggalan salat jamaah itu menangis beliau. Menangis. Dan tentunya kenapa sampai menangis, pastinya tahulah bagaimana pentingnya sholat, bagaimana pentingnya jamaah, bukan hanya sekedar sholat, tapi bagaimana sampai berjamaah. Apalagi isya dan subuh itu di antara cara untuk mengetahui apakah ada sifat-sifat kemunafikan atau tidak. Maka lihat di sholat isya sama sholat subuh. Karena Nabi bersabda, "Athqalu sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Salat isya yang ya sudah aktivitas kan, aduh lemas. Apalagi habis makan, ya kan, makan malam. Kemudian habis pulang kerja makan malam, sudah mandi, masya Allah, sampai bablas. Subuhnya, waduh, apalagi sekarang dingin ya Pak. Wah, di Magelang tuh ya Allah, itu kok dingin. Di sini dingin loh. Apalagi di Magelang ya, kok dingin banget. Waduh. Kenapa? Saya mandi itu air hangat terus ya. Susah kalau pakai dingin. Wah, ini repot ini. Masya Allah. Wah, itu dingin itu. Wah, kan pas. Apalagi selimutnya tebal gitu. Wah, ya Allah, rawan itu. Gitu. Padahal belakangnya itu kan masjid apa? Seru banget itu kalau adzan subuh itu. Wah, ini alarmnya luar biasa. Aduh, kalau enggak ini pancal lagi itu. Kalau enggak segera. Wah, bahaya. Kemudian Ibrahim bin Zaid At-Taimi, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Idza ra'aitar rajul yatahawanu fit takbiratil ula fanqud yadaka minhu." Jika kamu itu melihat ada seorang laki-laki yang leha-leha ini apa? Bersantai-santai, bermain-main, bermalas-malasan pada takbiratul ula, takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan hanya sholat, tapi di takbiratul ihram. Fanqud yadaka minhu, wis tarik tanganmu darinya. Apa maksudnya? Wis ora usah dianggap orang itu. Enggak usah dianggap. Dan ternyata penentunya itu takbiratul ula. Wah, ini kan berarti benar-benar menjaga sholatnya
nggak masbuk kan gitu, nggak masbuk, benar-benar menjaga dari awal. Karena kan masya Allah kita intidharus sholat menunggu sholat satu dengan waktu sholat berikutnya itu menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa. Dan itu susah dan berat kecuali hanya orang-orang yang mengerti dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa apa yang sudah dilakukan dari dosa-dosanya itu minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takut kalau nanti Allah menyiksa disebabkan karena dosa-dosa yang dimilikinya. Sehingga mencari waktu-waktu yang terbaik untuk bisa melaksanakan sholat, dan itu hanya dilakukan oleh para rijal. Para rijal, karena berat sholat jamaah itu, apalagi di zaman fitnah yang begitu besar. Qala Ibnu Khafif, yaitu salah seorang ulama, seorang faqih dan Syekhus Sufiyah, gurunya para sufi. Idza sami'tum hayya 'alas shalah wa lam tarawni fis shaff fatlubuni fil maqbarah. Jika kalian mendengar hayya 'alas shalah dan kalian belum melihatku di shaf pertama atau di shaf salat itu, fatrubuni fil maqbarah, maka carilah aku di kuburan. Carilah aku di kuburan. Carilah di kuburan. Gitu. Gimana nih gue? Angel gitu kan. Berat. Sepi. Ternyata di kuburannya bukan karena di kuburan tapi kan di kuburan karena atau ya kalau enggak itu berarti buang, mati. Jadi berat itu. Maka ya menjadi rijal yang sebenarnya ya salah satunya lihat dari sholatnya, apalagi sholat jamaahnya. Hakadha kana ar-rijal yamshuna nahwa buyutillahi in sami'u Allahu akbar fi syauqin wa fi jadhali najwahum rabbana ji'naka ta'i'atan nufusana wa 'asayna khadi'al amali humur rijalu fala yulihim la'abu 'anis salati wala akdzubatil kasali. Mereka lah orang-orang yang selalu berjalan menuju Baitullah, menuju masjid jika mereka mendengar Allahu Akbar, mendengar azan. Fi syauqin, merasa langsung gemetar, merasa langsung tersentuh hatinya untuk melaksanakan sholat itu. Najwahum, yang mereka selalu ucapkan adalah Rabbana ji'naka ta'i'atan, ya Allah, kami mendatangimu dengan taat, dengan ketaatan. Nufusana wa asayna khadi'al amali, jiwa kami itu taat kepadamu ya Allah dengan mendatangi sholat ini, dengan mendengarkan azan itu. Wa asayna khadi'al amali, dan kami yang selalu bermaksiat, dan menyia-nyiakan waktu. Humur rijalu fala yulihim la'abu, merekalah para rijal yang tidak dilenakan dengan permainan-permainan. Anis sholati, dari sholat, wala akdzubatil kasali, dan juga tidak dilenakan dengan akdzubatil kasal, kedustaan, kemudian kemalas-malasan. Tetap bergegas untuk selalu melaksanakan sholat. Dan contoh yang begitu besar, contoh yang begitu agung, seorang rajul yang sifat rujulahnya itu sempurna adalah
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau selalu menggunakan sholat itu untuk istirahat. Makanya selalu mengatakan kepada Bilal ketika kondisinya itu sedang idza hazabahu amrun, ketika sedang kondisinya ada sesuatu perkara, satu masalah, maka mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Dan juga di hadis yang lain Nabi bersabda, idza hazabahu al-amr atau idza hazaba ilaihi al-amr shalla rakaatain. Nabi ketika ada satu perkara, ada satu masalah, maka beliau sholat 2 rakaat. Dan juga contoh kisah yang sudah kita ketahui, sudah masyhur tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya bahkan sampai tatafattara qadamah, kakinya itu bengkak, kakinya itu sakit. Pernah nggak kita sholat sampai kakinya itu sakit, Pak? Kemeng, iya, kan? Sholatnya imamnya bacanya panjang, kemeng ketika tarawih misalkan itu, waduh, akhirnya banyak gitu, atau gejlik-gejlik gitu kan, dak gitu. Itu karena pegel kemeng karena itu. Tapi belum sampai bengkak, belum sampai temu mulen, belum sampai asam urat. Itu ternyata sebabnya sholat sampai akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima tasna' hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda melakukan ini ya Rasulullah? Sholat terus. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sudah diampuni semua dosa-dosanya. Qala, kemudian beliau bersabda menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau aku itu disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Itu seorang Rasul mulia, sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga, sudah maksum, bahkan pintu surga tidak akan dibuka kecuali beliau sendiri yang membuka pertama kali. Dan asy-syafa'atul uzma itu milik beliau yang akan diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Nabi diizinkan untuk memberikannya itu. Itu kok sholatnya seperti itu. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kita para laki-laki, maka perlu untuk kita belajar bagaimana agar kita bisa sholat kita benar-benar baik, agar sholat kita benar-benar berfungsi, benar-benar bisa menjadi patokan dan bisa menjadi panglimanya agar semua amalan-amalan kita menjadi baik. Ya, kita perlu belajar sholat itu sehingga kita bisa menjadi orang terbaik dan menjadi para rijal. Ya, salah satunya ketika sholat ya benar-benar kita jaga syarat rukunnya, kita jaga. Kemudian lebih dari itu kita resapi maknanya. Jangan kemudian sholat tahu-tahu datang sholat kucuk-kucuk Allahu Akbar langsung. Gimana kan? Ya kan? Ya meskipun nggak mesti harus mengucapkan usolli. Tapi kan kenapa sampai di mazhab Syafi'i itu mengucapkan usolli itu? Agar membantu hati hadir dalam mengucapkan niat itu, agar hati kita juga ikut nantinya bisa mengucapkan niatnya itu, sehingga hati kita tidak terlena tidak terlena untuk memikirkan hal yang lain selain dari sholat. Jangan ucuk-ucuk Allahu Akbar. Niatlah dulu gitu. Niatlah dalam hati. Tenanglah, mau sholat saja kita nggak boleh buru-buru tuh datangnya.
gedubuk. Jangan. Sholat tetap datang dengan tenang, dengan dengan jangan terburu-buru. Sholat tetap, karena ketika nanti datang tenang meskipun ya qadarullah masbuk misalkan kan gitu. Tapi tetap ketika sholat pun juga akan tenang. Terus kalau gerusa-gerusu lari deg-degan itu sholatnya kan juga yang nanti tuh sholat buru-buru, nggak tenang. Karena ada hati yang harus kita benar-benar jaga. Karena bukan hanya sekedar fisik. Kalau hanya fisik ya banyak orang yang sholat. Banyak orang yang sholat dengan fisiknya tapi hatinya tidak ikut sholat. Hatinya terbang kemana-mana, mikir kemana, pikirannya kemana-mana. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para rijal. Baik, kemudian ciri yang berikutnya yang kelima, ita'uz zakah, membayar zakat, karena juga di antara sifat para rijal adalah mudah untuk memberikan, dan Nabi SAW pun juga memberikan contoh yang begitu luar biasa. Beliau ketika diminta, maka beliau pasti akan memberikan. Ketika beliau diminta, pasti beliau akan memberikan. Kalaulah beliau tidak memiliki, maka beliau akan mencari solusinya. Misalkan kisah yang masyhur yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu. Ketika ada seorang dari muhajirin datang kepada Nabi SAW untuk dijamu, artinya untuk minta makan. Bertamu itu ya salah satunya untuk diberikan jamuan. Makanya kan di antara tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah ikramud dhaif. Ya kan, ikramud dhaif atau ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu itu apakah dengan ucapan-ucapan yang baik saja? Ya enggak, atau sediakan makanan yang baik, minuman yang terbaik. Seperti halnya kisahnya Nabi Ibrahim ketika ada tamu sembelih anak sapi yang gemuk. Kalau sapi kan mungkin alot kadang kalau sudah tua gitu. Ini bi'ijlin samin, dengan anak sapi yang lemu, yang gemuk. Karena dagingnya masih empuk, ya kan? Masih enak, insyaallah. Disuguhkan yang itu. Ternyata yang datang adalah malaikat, gitu. Yang datang malaikat. Maka ikramud dhaif itu bagian dari tanda keimanan, dan itu bagian dari tanda orang-orang yang mudah untuk memberikan, dan merekalah para rijal, mudah memberi. Apalagi kalau zakat itu kan pembersih toh. Pembersih, dan itu dari kotoran-kotoran toh. Zakat itu dari kotoran-kotoran. Makanya untuk membersihkan harta kita keluarkan kotoran-kotoran itu. Harusnya lebih dari itu. Kalau zakat kok nggak pernah mau bayar, wah itu sudah kelewatan. Kalau Abu Bakar masih hidup ya diperangi. Itu kalau Abu Bakar masih hidup ya diperangi itu. Meskipun ketika itu Umar bin Khattab masih sholat, masih haji, masih puasa, cuma nggak mau bayar zakat gitu. Tapi Abu Bakar tetap memberikan keputusan perangi mereka. Dan disifati dengan orang-orang murtad karena tidak mau bayar zakat. Padahal akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika itu menyampaikan bahwa kalau sekiranya bapaknya yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu tahu tentang hadis ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah itu kan di situ ada yang bayar zakat, sholat, kemudian setelah itu ajari puasa, ya kan, kalau mau kemudian ajari zakat, dan itu kan sepaket, itu sepaket. Kalau mereka ingat dengan hadis itu, maka mereka tidak akan berselisih paham, jelas zakat. Orang muslim kok nggak mau bayar zakat, ya sudah perangi. Kalau di zaman
beliau di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Udah kalau di kita ya nggak bisa begitu toh, nggak bisa begitu juga. Tapi ya harusnya para rijal itu sudah, kalau masalah itu sudah lumrah lah. Apalagi cuma bayar zakat fitrah, waduh, nah itu ya kepiye. Ada yang lain, zakatul mal, atau nanti naik lagi level berikutnya dengan berwakaf, semaksimal yang memang dimiliki. Dan itu ya latihan buat kita semua menjadi para rijal untuk mudah memberikan itu, untuk mudah memberikan dari harta. Harta yang kita miliki juga bukan harta kita, cuma di kita saja yang sering akhirnya karena sudah dicekoki dengan itu. Misalkan contohnya di STNK, di BPKB, atau di sertifikat rumah, itu kan atas nama orang, atas nama kita misalkan. Coba kalau di sertifikat itu atas nama Allah, yang memiliki Allah gitu, atau di BPKB itu pemilik Allah gitu. Itu kan orang akhirnya nggak merasa bahwa itu milik dia. Karena ditulis itu akhirnya lama kelamaan, wah ini milik saya, ini punya saya. Sehingga awal mau mengeluarkan itu berat untuk mengeluarkan itu. Waduh, kayaknya kok berat gitu. Maka coba kita resapi bahwa yang kita miliki hakikatnya bukan milik kita. Maka ya untuk apa kita cetil, untuk apa kita pelit untuk mengeluarkan itu? Keluarkanlah, berikan. Dan lebih-lebih lagi zakat itu harus benar-benar dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah bagi orang-orang musyrikin, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang mana mereka tidak mau membayar zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur, tidak percaya dengan akhirat itu. Meskipun juga kita tidak boleh sembarangan mengatakan orang yang tidak membayar zakat mereka kafir, ya tidak boleh seperti itu, karena yang boleh memvonis itu adalah hakim. Tidak boleh kita sembarangan memvonis seperti itu. Ita'uz zakah, membayar zakat, dan harusnya lebih dari itu. Berusaha untuk kita meningkat lagi, naik lagi. Itu menjadi sifat orang-orang atau sifat para rijal. Kemudian yang keenam, sifat yang keenam. Masih berapa menit lagi, Pak? Sudah habis ya? Menurut nggih. 8:30. Oh, baik. Oh, nggih. Baik, kita percepat. Yang keenam, al-wafa'u bil ahdi wal mitsaq. Menepati janji dan menepati kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak cidro. Nah, cidro gitu. Tidak cidro, tidak tidak belinjani janji lah gitu. Belinjani janji. Baik. Allah Subhanahu wa taala mensifati para rijal, mensifati para rijal itu dengan sadaqu ma'ahadullaha alaihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang beriman
di antara orang-orang beriman, rijalun, ada rijal yang mereka sadaqu ma'ahadullaha alaih, menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah berjanji, apalagi di situ melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus benar-benar ditepati janjinya. Di antaranya kan kisahnya orang Arab Badui yang masuk Islam, kemudian diberikan ghanimah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang kemudian selesai, di ghanimah itu dibagi-bagikan, akhirnya orang Arab Badui itu diberikan bagiannya, jatahnya, dan itu halal. Bahkan di awal-awal itu di antara cara untuk mendapatkan harta adalah dengan perang itu. Tentunya bukan sembarangan perang. Untuk mendapatkan ghanimah itu salah satunya. Dan akhirnya orang Arab Badui itu diberikan jatahnya. Kemudian datang kepada Nabi membawa bagiannya itu, kemudian menyampaikan, "Mahadza, apa ini ya Rasulullah?" Nah, itu jatahmu, ghanimah yang dibagi. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, bukan untuk ini saya masuk Islam, tapi saya masuk Islam agar tertembus atau panah itu nembus leher saya, bukan untuk ini. Kemudian kata Nabi, intasduqillaha yasduka, jika kamu jujur sama Allah untuk itu, maka Allah akan menepati janjinya. Nah, benar. Kemudian ketika perang berikutnya, ternyata ada di antara sahabat itu yang tertembus panah di lehernya itu. Kemudian Nabi bertanya, apakah orang ini dulu yang mengatakan pengen tertembus panahnya itu? Kemudian dia, iya, itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sadaqallah wa sadaqah, dia sudah jujur kepada Allah dan Allah menepati janjinya. Tertancap panah itu. Dan itu ya Masya Allah perlu kejujuran dan perlu perlu sifat yang begitu luar biasa yang akhirnya bisa seperti itu. Dan mereka lah para rijal. Seperti halnya kita misalkan di Kutab ini toh, di Kutab ini, antum masukin anak-anak antum di Kutab itu untuk apa, Pak? Untuk apa coba? Nah, saat ini jujur-jujuran sama Allah toh kan? Antum memasukkan anak antum ke sini itu untuk apa coba? Ayo. Ya nggak perlu dijawab, tapi dijawab sendiri, ya kan? Karena antum sedang melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan anak antum di sini itu. Maka tepatilah janji itu. Dengan cara apa yang memang di situ sudah disepakati, maka lakukan. Apa yang sudah dibuat kesepakatan dari Kutab dengan orang tua itu dilakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimun inda syurutihim. Orang-orang Muslim itu mereka ada kesepakatan-kesepakatan yang itu tidak boleh dihianati dan tidak boleh dilanggar illa syarton, kecuali ada satu kesepakatan yang di situ ahalla haraman au harrama halalan.
Boleh dilanggar ketika di situ kesepakatannya itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, boleh dilanggar. Tapi selama tidak ada seperti itu, maka wajib untuk dilaksanakan. Wajib untuk dilaksanakan. Maka ya mari kita bareng-bareng tunaikan itu. Bareng-bareng tunaikan janji yang sudah kita ucapkan, kita ikrarkan, agar kita termasuk dari orang-orang seperti ini, orang-orang yang Allah sebutkan minal mu'minina rijalun, minal mu'minina rijalun. Karena kejujuran itu begitu penting. Dan Nabi juga pernah bersabda bahwa orang beriman itu bisa jadi berzina, orang beriman itu bisa jadi mencuri, tapi orang beriman itu tidak la yakdzib, orang beriman itu tidak bohong. Ya kan ini jujur toh, menepati janji jujur, dan lawan katanya bohong. Lah kalau ada yang masih bohong berarti napa niku? Kalau orang beriman bisa jadi, orang beriman itu bisa jadi berzina, orang beriman itu bisa jadi bermaksiat, mencuri. Tapi kata Nabi, wal mu'min la yakdzib, orang beriman itu tidak bohong, tidak berbohong. Maka ya kita jaga itu, karena di antara orang minal mu'minina rijalun, kita lihat ya, minal mu'minina rijalun. Ada dari orang-orang beriman itu rijal. Lah kalau masih belum menunaikan janjinya, masih membohongi, jangankan menjadi rijal, masih mukmin saja masih dipertanyakan tuh. Masih iya, bukan berarti kemudian orang ini nggak beriman, bukan berarti. Tapi untuk masuk menjadi golongannya orang-orang beriman, yang di situ masih umum semuanya, ada di dalamnya ada yang rijal, ada yang tidak, itu masih berat, apalagi menjadi rijal. Maka benar-benar kita jaga janji-janji kita, apalagi yang di situ melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu untuk kita penuhi janji kita. Dan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, di ayat itu dikatakan bahwa nazalat hadhil ayah fi jama'atin minal mu'minin sadiqi al-iman. Ayat ini turun pada sekelompok orang-orang beriman yang mereka jujur dalam keimanannya. Illa annahum lam yashhadu badran wala uhuda. Namun mereka tidak ikut berperang di perang Badar maupun Uhud. Walakinnahum ahadullah in ja'at ma'rakatan ukhra la yubadirunna ilaiha wa yabluna fiha bala'an hasana. Akan tetapi mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika datang peperangan berikutnya, maka mereka akan bersegera untuk mengikuti peperangan itu, wa yabluna fiha bala'an hasana, dan mereka akan merasakan tentang itu semua, peperangan itu, karena perang itu bagian dari bala, ujian keimanan, kejujuran keimanan itu dengan kebaikan. Sampai segitu mereka ada orang-orang yang mereka nggak ikut perang, tapi mereka berjanji ketika nanti ada peperangan mereka akan ikut. Kalau kita di sini misalkan, kita kan jargonnya itu melahirkan generasi gemilang di usia belia. Kalau kita di sisa usia gitu, di usia belia, kita sudah meyakini kata-kata itu, dan kita sudah berusaha pengen ikut gerbong untuk mewujudkan generasi itu. Berarti benar-benar harus dibuktikan dengan caranya, misalkan apa yang ada di kitab, yang kegiatan-kegiatan itu berusaha kita ikuti.
Ya kan sama orang-orang beriman ketika itu mereka jujur dalam keimanannya, cuma mereka nggak ikut perang Badar dan Uhud. Cuma mereka berjanji kalau datang peperangan berikutnya mereka akan ikut. Nah sekarang kita sedang posisi yang mungkin harus tanggung jawab kan gitu. Tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar masukin udah kelar. Pasrah bongkoan sama kutab gitu kan. Terus pasrah bongkoan gitu. Wah balikin kalau dulu ketika ini ada orang tua dulu waktu masih di Jakarta Timur itu ada orang tua yang bilang ke saya itu pasrah bongkoan lah istilahnya, kalau kita pasrah bongkoan, saya serahkan anak saya untuk dididik sedemikian rupa, saya pokoknya serahkan ke kutab lah, saya tak ya tadi pasrah bongkoan, pasrahkan jenengan lah gitu. Wes Pak kalau gitu bawa pulang aja Pak gitu. Bawa pulang aja kalau lo kok gitu Pak. Ya gimana kalau mau di sini ayo bareng-bareng, jangan antum menyerahkan ke kami kemudian kami hanya kami tok yang bekerja di sini. Kemudian antum nggak ikut-ikutan. Wes pasrah begitu ya enggak. Kalau mau ya silahkan kita bareng-bareng untuk mendidik anak-anak antum. Kalau enggak ya silahkan bawa pulang. Ya, kita sampaikan seperti itu karena ini bukan ajang kemudian nitip tok, tapi kita benar-benar ikut berjuang bersama-sama. Kemudian yang ketujuh, al-qawamah wa husnul tawjih li buyutihim wa dhawihim. Al-qawamah yang mungkin antum pernah mendapatkan tentang makna al-qawamah itu seperti apa, yang itu harus ada dalam diri seorang laki-laki. Wa husnul tawjih li buyutihim wa dhawihim, dan baik dalam menasehati keluarga dan keturunannya atau siapapun yang memang membutuhkan nasihat itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa husnul tawjih, ada kisah dari ayahnya Jabir bin Abdullah. Ada kisah dari ayahnya Jabir bin Abdullah. Namanya siapa? Ya Abdullah itu. Oh, ayahnya Jabir bin Abdullah. Suatu ketika ayahnya Jabir ini, Abdullah ini bermimpi kalau akan menjadi orang yang pertama kali dibunuh di kalangan para sahabat ketika perang. Kemudian Abdullah ini menceritakan kepada anaknya Jabir, memanggil, karena Abdullah ini punya 10 anak dan Jabir itu adalah satu-satunya anak laki-laki, berarti sisanya perempuan 9, ada 9. Kemudian menceritakan bahwa saya bermimpi kok saya itu menjadi orang yang pertama kali terbunuh di medan pertempuran dari kalangan para sahabat. Kemudian istausi bi akhawatik, maka berwasiatlah dengan wasiat yang terbaik kepada saudari-saudarimu, berkata-katalah yang baik, berbuat baiklah kepada saudari-saudarimu. Nah, kemudian terjadi benar ketika perang, kemudian Abdullah ini terbunuh dan sesuai tadi ke janjinya tadi ya. Kemudian akhirnya Jabir bin Abdullah suatu ketika ya sudah berdandan, sudah berbeda. Kemudian datang kepada Nabi dan menyampaikan, ya Rasulullah tazawwajtu, ya Rasulullah saya sudah menikah. Masya Allah, sudah menikah. Kemudian dengan siapa? Dengan siapa kamu menikah? Dengan janda. Janda yang terdepan nih Pak.
janda terdepan, bukan cuma Yamaha nih. Saya menikah dengan janda. Kemudian Rasulullah bertanya, hala bikron, kenapa bukan gadis? Kenapa bukan gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahiku. Kamu bisa main-main, bercanda, ketawa-ketawa. Dia bisa ketawa denganmu, kamu juga bisa ketawa dengan dia. Nah, banyak sebagian orang itu cukup di situ, berhenti. Akhirnya nikah harus dengan gadis. Harus nikah dengan gadis gitu. Karena berhenti di situ. Tula'ibuha wa tula'ibuk, tudahikuha wa tudahiku. Cuma berhenti di situ sehingga carinya itu gadis terus gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok, nggak ada salahnya. Nggak salah, itu boleh gitu. Boleh. Mereka antara gadis dan para janda itu mereka saling bersaing kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, tinggal antum diterima apa enggak gitu. Itu urusan lain. Nah, kemudian ketika itu Jabir menjawab, ya, saya punya 9 saudari perempuan, dan saya menikahi janda itu agar saudari-saudari saya itu mendapatkan pendidikan yang baik. Dan itu wasiat dari bapak saya, ayah saya. Ketika sebelum meninggal itu bermimpi seperti itu. Bukan berwasiat kemudian nikahi janda ya, enggak. Tapi bukan wasiatnya nikahi janda ya, enggak. Tapi kan wasiat bapaknya itu berwasiatlah yang baik. Jagalah adik-adikmu, saudari-saudarimu, kakak-kakakmu yang perempuan itu. Disuruh untuk menjaga itu. Akhirnya Jabir bin Abdullah itu berpikir gimana caranya agar, ya karena kan juga laki-laki kadang nggak bisa, apalagi punya saudarinya banyak 9. Itu kan ya cukup ya, kalau hanya ngurusin itu ya nggak selesai. Makanya mencari pasangan yang bisa mendidik agar adik-adiknya pun juga mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan itu wasiat dari orang tuanya, dan Jabir menunaikan janjinya. Wah, itulah para rijal. Dan juga sebagai qawamah ya harus benar-benar menjaga itu dengan baik. Apalagi tentang qawamah disebutkan di situ, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena ada kelebihan dari laki-laki dibandingkan perempuan, dan yang kedua wabima anfaqu min amwalihim, karena menafkahi. Nah, kok laki-laki nggak mau kerja ungkang-ungkang di rumah ngandelin istrinya, ya wis pelintang mawon kan gitu, nggak usah disebut gitu. Ngopi gitu kan, pagi kerja nganterin istrinya ke pabrik misalnya, ya Allah. Itu dekat rumah itu kan ada pabrik tuh, berjajar itu. Kalau pagi atau sore atau malam itu berjajar para laki-laki itu. Kalau berjajar itu. Saya mikirnya, mungkin tukang ojek kok banyak. Tukang ojek kok nggak semestinya tukang ojek, kayaknya bukan. Ternyata pas datang, salaman, cium tangannya. Bapaknya kok masih ya seusia atau bedanya nggak terlalu. Suaminya, waduh, ini sudah. Dan benar ketika ada tetangga di rumah itu, ya ketika pagi istrinya berangkat kerja, udah gitu berangkatnya sendiri lagi, mending kalau diantar itu berangkat sendiri. Di rumah ngomong, suaminya yang ngomong, anaknya masih kecil, ongkang-ongkang di rumah. Ya subhanallah, nggak pantas disebut dengan rijal. Cuma laki-laki jenisnya tok. Kemudian yang terakhir, ats-tsaminah al-ijabiyah, di antara nilai plus dari para laki-laki yang lain adalah para laki-laki, para rijal itu di antara nilai plusnya bisa disebut dengan rijal itu di antaranya ketika memiliki tiga hal.
yaitu as-sa'yu li tablighi da'watillah wa munasaratil anbiya. Bergegas untuk berdakwah di jalan Allah dan wa munasaratil anbiya, menolong para nabi, menolong risalah ini. Misalkan kisahnya Ashabu Yasin. Kisahnya Ashabu Yasin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kisahnya kan ketika itu Allah mengutus para rasul, mengutus tiga rasul. Kemudian orang-orang itu mereka bersepakat, kaum itu bersepakat untuk mencelakai rasul-rasul itu. Kemudian wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, datang dari aqsal Madinah, dari tempat yang jauh itu ada seorang laki-laki, seorang rajul, dan disebutkan bahwa laki-laki itu orangnya miskin, orang tubuhnya mungkin lemah, tapi memiliki tekad yang kuat untuk menolong para nabi, untuk menolong para nabi. Kemudian datang bergegas, yas'a itu kan cepat, itu datangnya itu cepat. Kemudian mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul itu. Lawang mereka bersepakat untuk mencelakai para rasul. Akhirnya orang-orang itu mencelakai rajul itu dan akhirnya terbunuh. Ya sudah lemah, miskin, apalagi kan. Kemudian ya orang-orang ketika itu banyak, ya selesai. Tapi ada ghirah yang begitu besar. Atau juga contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki ghirah yang begitu besar, rasa cemburu yang begitu kuat. Bahkan suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu melihat ada orang yang menaiki kuda yang pernah dinaiki istrinya. Akhirnya kuda itu sembelih, Pak. Sembelih kudanya itu. Alasannya kenapa? Saya nggak ridho ada orang yang menduduki tempat duduk istri saya. Sembelih kudanya itu, akhirnya kemudian bagi-bagi ke orang dagingnya. Sampai segitunya, memiliki tekad yang begitu kuat. Tekad, bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau ada orang, ada laki-laki yang jalan di samping istri saya atau berusaha mendekati istri saya, pasti akan aku tebas lehernya dengan pedang yang tajam, bukan pedang yang tumpul cuma nyakiti tok, ayo gitu, enggak, tapi pedang yang tebas tel gitu langsung, karena saking cemburunya sifat yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjaga istrinya. Wah, itu luar biasa kalau ada sekarang. Habis semua orang, habis semua itu. Tapi ada ghirah, Kemudian ad-difa' an ramzid da'wah didda mu'amaratil kuffar. Kemudian juga berusaha untuk menjaga simbol-simbol dakwah ini. Simbol-simbol dakwah dari para musuh orang-orang kafir. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Itu kan juga kisahnya seorang laki-laki di zamannya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun di situ. Dengan Fir'aun, ketika orang-orang banyak yang kafir, banyak yang tidak beriman, kemudian ada rajul mu'min min ali Fir'aun, ada seorang laki-laki yang beriman dari keluarganya Fir'aun. Wah, itu repot lagi toh, sudah di keluarganya orang yang paling buruk, ya kan, ya sekelilingnya buruk, ternyata dengan kondisi seburuk itu masih ada orang yang kokoh dengan memegang akidahnya, rela untuk berbeda dengan orang-orang yang
ada di sekelilingnya, bahkan keluarganya, atau bahkan siap melawan arus yang begitu deras. Siap melawan arus yang begitu deras, dan dengan itu semua siap. Bahkan sampai mau dibunuh pun juga tidak masalah. Seperti halnya kisahnya juga Ashabul Ukhdud. Nah, kan? Itu kisah-kisah yang begitu luar biasa. Kemudian yang terakhir, at-taharrukus sari' lidar'il khatar wa badlin nasihah. Bersegera, geraknya itu cepat gitu, gercep kalau sekarang tahu, sat-sat gitu, untuk mencegah keburukan-keburukan dan bersegera untuk memberikan nasihat. Seperti halnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang yang ingin menasihati Nabi Musa. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ketika Nabi Musa membunuh orang Kipti itu karena pengen membela kaumnya Bani Israel. Kemudian ya sudah terbunuh, fawakazahu Musa faqadha alaihi, baru dek itu langsung KO, dan KO-nya sampai meninggal, gitu kan? Jadi, saking kuatnya Nabi Musa. Kemudian kondisinya kan takut, membunuhin, dan urusannya apalagi dengan orang Koptik, orang Mesir asli, kaitannya lagi dengan pembesar di situ. Wah, ada rasa ketakutan. Akhirnya ada seseorang yang bergegas, gercep, sat-sat untuk mendatangi Nabi Musa dan menasihati dan menyampaikan innal mala'a, bahwasanya pembesar-pembesar itu sedang muktamar. Sedang muktamar. Ya tamirun. Muktamar, membahas tentangmu khusus itu. Muktamar judulnya apa berarti? Muktamar pembunuhan Musa, kan itu. Karena liyaqtuluk, untuk membunuhmu. Maka nasihatku untukmu, fakhruj, keluar dari tempat ini, keluar dari negeri ini agar kamu aman. Wah, itu ada orang-orang yang bisa disebut dengan rajul ketika memang orangnya itu gercep. Nah, kalau ada hal kegiatan-kegiatan yang baik itu gercepnya luar biasa. Nah, itu bersegera. Maka jadilah orang-orang gercepiun, ya kan? Gercepiun, ya kan? Gerak cepat ketika ada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah kepada Ustaz Jalani. Mungkin ada yang langsung bertanya, kita kasih kesempatan hanya untuk 2 orang saja. Monggo, karena waktu biar tidak kemalaman. Ada yang mau bertanya? Ada. Alhamdulillah. Oh, terima kasih Pak Gus. Wah, ketua posku ini paling berat nih maksudnya. Menggugurkan pertanyaan. Wah, menggugurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan Ustaz tadi di tengah sempat disebutkan sebuah hadis tentang memuliakan tamu. Oh, oke. Saya pernah membaca beberapa hadis itu diawali dengan maka naik minum billahi wal yaumil akhir. Kenapa 2 hal itu sering disebutkan berurutan, Ustaz? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Apakah ada hikmah tersendiri dari 2 urutan tersebut? Coba.
Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Tentang ikramud dhaif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Falyukrim dhaifahu. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Muliakanlah tamunya. Tentang pasti ada hikmah yang begitu besar, yang itu ketika kita cari ya pasti kita akan mendapatkannya. Tentunya tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir, yang semua itu kaitan dengan hal yang gaib, dengan hal yang gaib. Bahkan di antara rukun-rukun iman, di antara rukun-rukun iman kepada Allah, kemudian iman kepada apa yang kedua? Malaikat, kemudian yang ketiga para rasul, kemudian kitab, kemudian apa? Qada dan hari akhir, kan? Hari akhir, kemudian kepada qada dan qadar. Baik, kita lihat bahwa iman kepada setelah iman kepada Allah, kepada para malaikat, kemudian iman kepada kepada para rasul, kepada kitab-kitab, hari akhir dan qada dan qadar. Malaikat, orang-orang, bahkan orang-orang kafir pun juga mereka ada yang beriman itu. Kita lihat orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka pun juga beriman tentang malaikat itu. Mereka beriman tentang malaikat itu. Kemudian para rasul juga sama, beriman tentang itu. Kitab-kitab juga mereka sama. Tapi di kalangan mereka pun juga ada yang tentang hari akhir ini, dan beriman tentang hari akhir. Kalau para rasul, kemudian malaikat, meskipun nggak bisa melihat, gitu kan, nggak bisa melihat, kecuali ketika waktu di zaman Rasulullah, ketika malaikat Jibril datang kepada Umar dan para sahabat ketika itu, tapi dengan wajah atau bentuknya bentuk manusia. Malaikat, kemudian para nabi dan rasul, semua banyak yang mereka beriman, tapi tentang hari akhir, yang semua itu ada konsekuensi dari keimanan sebelumnya. Dari keimanan sebelumnya itu juga banyak yang tidak mempercayai itu. Bahkan pun juga ada sebagian kelompok yang mereka mengatasnamakan orang muslimin. Mereka ada yang tidak percaya dengan hari akhir, ada yang tidak percaya dengan hari akhir, sehingga hari akhir itu sesuatu yang belum kelihatan. Bahkan kan pernah kita melihatnya kan di media itu. Di media yang ada orang yang menyampaikan tentang peramal katanya kan begitu. Nah, seperti itu. Yang itu menunjukkan bahwa tidak ada keimanan. Ya, saya nggak sebut itu. Tidak ada keimanan tentang hari akhir itu. Dan itu begitu jelas kita bisa melihatnya. Sehingga iman kepada Allah dan hari akhir itu tentunya ada hikmah yang begitu besar, yang wallahu alam saya tidak banyak mendalami itu. Tapi tentang dua hal ini tentunya itu ada keimanan yang begitu kuat yang harus dimiliki oleh seseorang yang berusaha ingin menjadi orang-orang yang beriman itu. Berat untuk, kalau beriman kepada Allah jelas kita semua pasti beriman. Kalau enggak ya sudah, ya tidak beriman kepada Allah ya kafir, selesai gitu.
tapi tidak beriman kepada hari akhir. Tidak beriman kepada hari akhir, ini yang berat. Padahal juga nanti kita akan melihat wajah Allah juga nanti di hari akhir. Kita akan masuk surga ataupun waliyadzubillah masuk ke neraka, dan kita berlindung semoga kita dijauhkan dari api neraka. Itu juga di hari akhir. Mahsyar di hari akhir. Kiamat hari akhir. Sehingga perlu keimanan, dan cara untuk bisa kita salah satunya untuk bisa mendapatkan keimanan itu salah satunya kalau mengaku seperti itu, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk memuliakan itu melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Muliakan tamu. Bahkan malaikat Jibril pun juga kaitannya dengan tetangga, ya kan, juga diperintahkan untuk memuliakan. Kan di hadis itu juga lanjutannya fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Itu juga malaikat Jibril terus saja berwasiat kepada Rasulullah untuk berbuat baik terhadap tetangga, pada tamu. Allah pun juga menceritakan bagaimana kisah-kisah orang-orang terbaik memuliakan tamu, salah satunya Nabiullah Ibrahim. Maka itu kaitannya dengan cara untuk kita merealisasikan keimanan itu, salah satunya dengan memuliakan tamu. Tapi hikmahnya wallahu alam, pasti di situ akan ada hikmah yang begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz. Oke, monggo silakan. Definisi tamu yang harus kita muliakan, atau semua orang yang datang kita anggap tamu, atau gimana? Ya. Tamu. Ya, tamu itu siapapun yang datang ke rumah kita. Baik itu orang beriman maupun tidak beriman, maka sebisa mungkin kita jamu tamu kita dengan jamuan terbaik. Bahkan orang yang mungkin tidak kita tidak kita sukai, bahkan orang yang memutus tali silaturahim misalkan, datang ke rumah kita, jamu itu dengan sebaik mungkin. Nyembelih kambing gitu. Yang terbaik gitu. Karena saya baca di saya lupa kok di kitab apa itu ya, tentang di Mukhtasar Syu'abil Iman, tentang tentang silaturahim. Silaturahim itu bukan sekedar menyambung orang yang memang di situ ada kerabat kita yang nggak ada masalah. Jadi orangnya keluarga kita yang baik-baik atau biasa-biasa. Bukan orang yang misalkan dia memutus tali silaturahim kemudian dia tidak disambung dengan baik. Tapi silaturahim itu adalah menyambung orang yang tadinya tidak baik agar menjadi baik. Itu juga silaturahim. Kalau memang sudah baik, ya memang sudah sewajarnya harus digauli dengan baik. Baik kok malah dijauhi. Ini orang yang sudah menjauh, orang yang bahkan sudah berusaha untuk memutus, itu harus disambung dengan baik. Kemudian tamu pun juga sama. Siapapun yang datang ke rumah kita, ahlan wa sahlan, kemudian kita berikan suguhan yang memang kita bisa berikan yang terbaik. Siapapun itu, orang beriman maupun tidak. Karena justru bisa jadi Allah bisa antarkan orang yang tidak beriman itu mendapatkan hidayah disebabkan karena itu. Ya kan kisahnya Hasan al-Basri, gitu.
Bahkan tetangganya yang pecerene itu ngalir ke rumah Hasan al-Basri, dan itu berapa tahun? Kata Hasan al-Basri 20 tahun. La ilaha illallah. 20 tahun mampu peceren tapi tetap berbuat baik, datang tetap disambut dengan baik, bicara dengan baik. Ketika tanya, oh ini dari mana? Oh ya ini dari peceren, dari peceren ini rumahnya jenengan, oh gitu kan gitu. Wah mosok gitu, cari bener ternyata pas lihat ngalir. Lah ini sudah berapa lama? Sudah berapa hari? Berapa minggu? Ya 20 tahun. Wah santai tak 20 tahun. La ilaha illallah. Buktinya mana gitu. Ngate buktinya sampai biasa kok, nggak tercium. Kalau mungkin baru sehari 2 hari, wah mampu, langsung diopiak kayak gitu. Tapi sudah 20 tahun ya dengan mampu begitu sudah biasa. Sedap ya sudah biasa, netral itu. Nggak apa-apa kan gitu. Nah itu sampai segitunya. Jadi siapapun yang datang ke rumah kita jamu. Jangan sampai seperti halnya kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Pengen bertamu tapi gak dijamu, dan akhirnya ya menunjukkan bahwa kampung itu kampungnya jelek toh. Wong datang itu kan harusnya dijamu, lah kok malah gak dijamu. Nah, itu berarti saking buruknya kampung itu, masyarakatnya. Berarti orang yang tidak menjamu tamunya termasuk dari orang-orang yang buruk, masyarakat yang buruk. Siapapun itu silakan dijamu dengan baik. Wallahu a'lam.